Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kelas 9. Hari ini kita akan masuk pada mata pelajaran agama Islam dengan materi iman kepada hari kiamat. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini, yang pertama yaitu beriman kepada hari akhir dan seterusnya sampai menyajikan dalil nakli yang menjelaskan tentang gambaran kejadian hari akhir. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu pertama, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, menghafalkan firman Allah yang berkaitan dengan hari akhir, menyebutkan nama-nama lain hari kiamat, kemudian menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Nah, mari kita berkenalan dengan hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Iman kepada hari kiamat. Iman artinya percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan amal perbuatan yang nyata. Sedangkan iman kepada hari kiamat artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang, serta meyakini akan adanya hari kehidupan yang kekal di akhirat kelak setelah berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini. Iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman. Iman yang keberapa anak-anak bumi semuanya? Ya, rukun iman yang kelima. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada kitab kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nama lain dari hari kiamat di dalam Al-Quran disebutkan ada 31 nama. Nah, yang akan kita pelajari itu ada 10. Bisa kalian lihat di materi pembelajaran yang Umi lingkar ini. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari kiamat. Antara lain, yang pertama, surat Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Selain Quran surat Al-Qari'ah, Allah juga menjelaskan tentang hari kiamat terdapat di dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Bumi bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Macam-macam kiamat. Kiamat ada dua macam. Yang pertama, kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro. Apa perbedaannya? Nah, ini adalah tugas bagi anak-anak Umi sekalian untuk mencari perbedaan antara kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Peristiwa kiamat kubro. Setelah seseorang itu mengalami kematian dalam hidupnya, apa sih alam-alam yang akan kita lewati sesudah itu? Yang pertama yang kita lewati adalah alam barzah. Alam barzah itu artinya alam penantian di alam kubur. Kita di dalam kubur ngapain? Main HP? Sambil internetan? Bukan. Kita akan melihat berbagai macam siksaan-siksaan di mana malaikat mungkar dan nangkir akan bertanya tentang amal perbuatan kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam ranah hari kiamat. Di mana di yaumul kiamah ini kalian akan melewati step yang kedua setelah yaumul barzah. Pada saat ini malaikat Israfil meniup sangkakala. Setelah semua manusia di seluruh alam semesta ini mati, maka alam yang sesudah alam barzah yaitu alam kebangkitan yang disebut dengan yaumul ba'ats. Setelah yaumul ba'ats, manusia akan mulai berjalan ke padang mahsyar yang disebut dengan yaumul mahsyar. Apa yang terjadi di yaumul mahsyar? Anak-anak Umi sekalian bisa melihat apa saja yang terjadi di yaumul mahsyar. Kemudian setelah itu manusia akan sampai pada proses pertimbangan amal perbuatan yang disebut dengan yaumul mizan. Anak-anak Umi bisa lihat apa saja sih yang terjadi di yaumul mizan. Setelah di yaumul mizan, manusia akan melewati alam selanjutnya di mana manusia akan melewati jembatan Syiratal Mustaqim yang disebut dengan Yaumus Syirat. Nah, terakhir tugas untuk kelas 9 yaitu ada tes tertulis, ada tes lisan. Tes tertulis kalian bisa lihat apa saja tugasnya. Ada 3 soal ya. Kemudian untuk tes lisan kalian bisa lihat juga ada tugasnya di sana. Jangan lupa kirim tugasnya ke Umi karena itu akan masuk ke dalam penilaian rapor kalian. Baik, Umi akhiri. Dengan Umi akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.